Nama saya Daniel Julius Felino dari kelas 96 nomor absen 6. Jadi kali ini saya akan melakukan ujian praktek membuat yogurt. Berikut ini adalah alat dan bahan yang kita perlukan. Pertama ada susu. Susunya kalau bisa yang full cream. Kemudian ada yogurt sebagai biang bakterinya. Kemudian ada gula. Kemudian ada panci, pengaduk, sendok, ada gelas beker juga. Kemudian ada wadah, ada isolasi dan ada kompor serta gasnya. Oke, sekarang kita beralih ke proses pembuatannya. Jadi pertama-tama kita tuang susu sebanyak 500 ml. Ke dalam panci. Oke. Kemudian kita hangatkan saja, tidak usah dididihkan. Ya. Apinya pakai api kecil. Kemudian kita sambil aduk-aduk. Oke, sekarang kita akan memasukkan gula. Oke, sambil diaduk. Oke, setelah kita panaskan susunya, setelah kita hangatkan susunya, kita akan langsung menunggu hingga suhunya itu bisa mencapai suhu ruangan. Jadi ini kita coba itu dulu. Rasakan pakai jari, tapi diusahakan supaya bersih ya. Saya taruh di sini aja. Bentar. Kalau suhunya sudah bisa kalau suhunya stabil seperti suhu tubuh kita, berarti susunya itu tidak masalah. Ya, ini belum stabil suhunya, jadi kita tunggu dulu, kita diamkan dulu. Oke, sambil kita tunggu, kita mengamati rasa, tekstur dan aroma. Teksturnya oke, aromanya oke, rasanya oke. Tadi sempat masih belum bagus suhunya, sekarang saya ukur lagi. Oke, dan sekarang suhunya sudah stabil sama suhu ruangan. Oke, saat ini kita masukkan biang yogurtnya ke dalam susu.
susunya. Oke. Jadi kita masukin kurang lebih 1 sendok makan. Ya, segini dulu. Kemudian kita ambil pengaduk lagi. Kita aduk-aduk. Ya, terserah rasa yogurtnya apa. Aduk hingga merata. Oke. Setelah itu kita ambil lagi. Kemudian kita aduk lagi. Sepertinya kurang sedikit lagi. Ya, kita aduk. Oke, kemudian kita akan masukin ke wadah ya. Kalau bisa cari wadah itu yang tanpa udara. Oke. Jadi kita akan pakai isolasi supaya lebih seret lagi dan lebih kedap udara. Oke, jadi kali ini itu ya sudah selesai dicampur dengan biang bakterinya. Jadi sekarang saya akan menyimpan di suhu yang tidak terlalu panas dan tidak terlalu dingin, atau suhu yang stabil. Ya, sekian dulu. Besoknya kita akan berjumpa lagi. Oke, jadi berikut ini adalah yogurtnya ya, yang kemarin saya sudah buat. Teksturnya ini mengental ya, ini kayak yogurt drink tapi ini lebih kental sedikit ya. Ya, ini susunya ini lebih kental teksturnya. Kita cium aromanya ya. Aromanya aroma yogurt 11-12 lah sama Cimory Squeeze. Ya, kemudian kita akan rasakan rasanya ya. Oke, jadi sekarang saya sendiri ya yang megang kamera. Ya, kita akan coba rasanya yogurt buatan
kemarin ya, kita sudah fermentasi. Ya rasanya kurang lebih sama kayak Cimory Squeeze-nya yang rasa stroberi ya. Jadi ujian praktik membuat yogurt kali ini berhasil. Oke, jadi kita akan beralih ke kesimpulan ya. Kesimpulannya yang saya dapatkan adalah yogurt adalah sebuah hasil dari bioteknologi makanan. Ya, itu telah diuji cobakan dari dulu. Jadi jenis bakteri yang digunakan itu ada Streptococcus thermophilus, Lactobacillus bulgaricus, Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus casei, Lactobacillus rhamnosus, Bifidobacterium animalis, yaitu adalah bakteri-bakteri yang terkandung di dalam yogurt dan dapat membuat yogurt menjadi layak makan ya. Jenis bakterinya itu adalah bakteri-bakteri baik ya, tapi kalau kebanyakan tidak baik sih. Dan kita akan langsung saja beralih ke proses pembuatannya ya. Jadi alat dan bahan yang diperlukan itu ada jadi bahan-bahan yang diperlukan atau bahan-bahan utamanya itu ada itu ya, ada seperti susu dan bakteri atau biangnya. Karena bakterinya ya mahal, itu baru satu jenis bakteri sih mahal, itu untuk yang kualitas tinggi kurang lebih. Dan kita lebih mending belinya yang biang yogurt ya, karena kalau bakteri yang kualitas tinggi sudah pasti mahal, dan itu baru satu jenis bakteri, sehingga kita membutuhkan modal yang banyak. Jadi langsung saja ya, untuk membuat yogurt susu harus dihangatkan terlebih dahulu. Supaya apa? Supaya nanti bakteri yang terkandung di dalam susu tidak bercampur dengan bakteri pembuat yogurt. Kalau tercampur, nanti susunya itu basi, tidak menjadi yogurt. Ya, seperti itu. Kemudian itu dicampur gula supaya rasanya bisa manis, boleh tidak dicampur gula sih. Ya, kemudian itu harus ditutup dengan rapat. Kita taruh di adah, harus ditutup dengan rapat. Itu supaya apa? Supaya nanti tidak kemasukan udara dari luar. Ya, kalau bisa tempat yang kita gunakan itu harus bagus dan harus ceilingnya itu harus kuat dan harus kuat sekali untuk merekat udara yang ada di dalam, sehingga udaranya tidak berinteraksi dengan udara luar. Ya, dan kemudian harus ditaruh di suhu ruangan yang stabil, yang tidak terlalu panas dan tidak terlalu dingin. Karena apa? Karena bakteri bisa mati di tempat yang terlalu dingin ataupun terlalu panas. Ya, jadi percobaan yogurt saya itu bisa dibilang berhasil. Karena apa? Karena teksturnya sudah berubah, rasanya sudah berubah, dan rasanya itu seperti yogurtnya yang saya pakai, yaitu Cimory Squeeze. Sehingga saya boleh bilang kalau hasilnya itu berhasil.